Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atas nama Boy Uli Kirana Situmorang, Khafifah Sari Hasibuan, Mulyana, Rizky Fahmi, dan Seri Wahyuni Harahap dengan judul konsep aksiologi membangun keadilan dan menghindari kezaliman sosial ekonomi. Realisasinya adalah pengharaman riba. Nah, perkenalkan, nama saya Mulyana. Di sini saya akan membahas bagian pertama dan yang kedua. Yang pertama itu makna keadilan. Nah, kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapatkan imbuhan awalan ke dan akhiran an, merupakan adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Nah, kata adil dalam bahasa Arab berarti suatu keadaan yang lurus dan merupakan lawan dari kata keadaan yang menyimpang. Al-adl berarti sama, yang memberi kesan adanya dua pihak atau lebih sehingga bila hanya satu pihak maka tidak akan terjadi persamaan. Nah, selanjutnya pembahasan kedua yaitu pengertian riba. Secara etimologi, riba adalah pertumbuhan, naik, membengkak, dan tambahan atau sesuatu yang lebih bertambah dan berkembang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nas'ah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. C. Dasar hukum pengharaman riba. Tahap pertama, Al-Quran menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya malah menurunkannya. Tahap kedua, kaum muslimin diperingatkan untuk mematuhi larangan memungut bunga seperti terdapat dalam Al-Quran. Jika tidak, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk sebagaimana yang dialami kaum Yahudi yang telah dilarang memungut bunga, tetapi mereka masih terus-menerus memungutnya. Tahap ketiga, kaum muslimin diperingatkan untuk tidak memungut riba atau bunga jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Tahap keempat, perintah selanjutnya membedakan antara perdagangan dengan riba dan menunjukkan bahwa sesungguhnya riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Selanjutnya, perintah itu memberikan nasihat kepada orang beriman untuk menjatuhkan diri dari penguatan bunga atau yang semacamnya yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Tahap kelima, kemudian perintah terakhir dalam Al-Quran melarang bunga dan menyatakan sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Larangan memungut riba, bunga juga banyak dijumpai dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. A. Dari Jabir radhiyallahu Rasulullah SAW melaknat orang yang menerima dan membayar riba, orang yang mencatat penerimaan dan pembayaran riba, serta orang yang menjadi saksi. HR Muslim. B. Demi Aun ibn Hanifah radhiyallahu Rasulullah SAW telah mengutuk baik kepada pembayar maupun penerima riba. C. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, riba itu mempunyai 73 bagian. Paling ringan ialah seumpama seorang mengawini ibunya sendiri. HR Ibnu Majah. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang bagian D, yaitu macam-macam riba. Yang pertama, riba qard. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu dan disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena meminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan uang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditor untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariat, cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. Yang ketiga, riba fad. Riba fad ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara
kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan atau gharar bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Dalam lembaga keuangan perbankan, riba fard dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Dalam definisi lain, riba fard yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis ribawi. Yang keempat, riba nasi'ah merupakan riba yang timbul karena adanya utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk untung muncul bersama risiko, dan hasil usaha yang muncul bersama biaya atau al-kharaj bidaman. Dengan demikian, keuntungan muncul tanpa adanya risiko atau hasil usaha yang diperoleh tanpa adanya biaya modal akan mengakibatkan terjadinya riba. Baiklah, saya Khofifah Sari Hasibuan akan menjelaskan materi selanjutnya. Perbedaan bagi hasil dengan bunga. 1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi. Sedangkan penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Kemudian yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama. Selanjutnya yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meski jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan jumlah pembayaran laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian F, yaitu perbedaan antara utang uang dan utang barang. Nah, ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang terjadi karena pinjaman meminjam uang dan utang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materi, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan. Nah, uang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban utang pengadaan barang, bukan utang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya.